warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofirin SPCI, mengajar di SD Negeri 02 Siwalan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kalongan, NIM 207124058. Hari ini Kamis 30 Januari 2025, saya akan melakukan perekaman video praktek UKIN materi indahnya ketetapan Allah kelas 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, sehat? Nah, alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat. Untuk mengawali pagi ini, mari kita tepuk semangat dulu ya, biar pembelajaran pada pagi ini kita tetap semangat. Tepuk semangat. Ya, untuk selanjutnya kita berdoa dulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Mas Ilham bisa dipimpin berdoa. Terima kasih Mas Ilham sudah memimpin doa. Untuk yang berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya, Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, diharapkan anak-anak berdiri semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini,
nanti kita akan membahas mengenai iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya ada yang tahu rukun iman ada berapa? 6 ya, benar ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan coba rukun iman? Ya, ya, iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab Allah. Ya, ya. Iman kepada qada dan qadar itu menduduki urutan ke berapa? 6 dalam apa rukun iman. Iman itu apa? Iya benar Mbak Vio, iman itu percaya. Jadi kita harus percaya satu kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab Allah, terus kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat, dan terakhir kepada qada dan qadar. Ya, itu rukun iman nanti yang akan kita bahas dalam pembelajaran selanjutnya. Nah, Pak Sobirin akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama apa? Iya. Ya. Ya, yang pertama peserta didik mampu memahami makna beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis takdir dan contoh. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Sebelum melanjutkan pembelajaran, kalian buka dulu buku tentang apa iman kepada qada dan qadar halaman 155 ya. Jadi sekalian baca dulu 10 menit untuk literasi tentang materi tersebut. Sekarang Pak Sobirin ngasih gambar ya. Itu gambar apa? Coba diamati dulu. Diamati dulu sob kira-kira apa? Ya, coba apa? Gambarnya gambar apa? Apa kira-kira? Itu ada gambar apa? 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 Video? Apa? Gambar apa? Enggak apa-apa. Iya, gambar pemakaman ya. Hubungannya berarti dengan orang yang sudah meninggal. Kalau kaitannya dengan qada dan qadar apa? Iya, kematian itu adalah sebuah takdir. Bisa diubah tidak? Tidak, karena kematian seseorang itu sudah ditetapkan. Jangan dulu umpamanya si A nanti meninggalnya hari Senin. Ya, jam sekian, detik sekian, meninggal di rumah sakit. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya ada yang namanya nanti takdir yang bisa diubah dan takdir yang tidak bisa diubah. Nanti ada qada dan qadar. Qada itu berarti sesuatu ketetapan Allah sejak zaman azali yang tidak bisa diubah. Contohnya kematian, terus kelahiran, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, matahari terbit dari kalau dari barat berarti hari kiamat, berarti matahari terbit dari timur, pasang surut air lah laut ya, termasuk qadar ukuran, berarti sesuatu yang bisa diubah dengan usaha dan doa. Contohnya orang miskin kalau dia bekerja dia akan kaya, anak bodoh kalau rajin belajar akan pintar. Terus apa lagi? Mau juara lomba harus giat berlatih. Itu adalah qadar, ketetapan tapi bisa diubah dengan usaha dan doa. Qadar ya. Qadar itu apa? Yuk kita bareng-bareng dulu bahas materi qadar. Secara bahasa berarti ketetapan atau keputusan. Jadi ketetapan atau keputusan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Di zaman sebelum diciptakannya apapun yang tidak dapat diubah.
Ya, benar. Yang kedua yaitu ayat tentang qada. Di surat Al-Hadid ayat 22. Ya, ada yang bisa baca? Yuk, Mbak Vio, coba. Ya, jadi setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Nah, ini contoh dari qada itu apa? Kelahiran, kematian, matahari terbit dari timur, pasang surut air laut, bumi berputar pada porosnya. Ini kelahiran ya. Ini termasuk contoh qada, kematian. Terus matahari terbit dari timur. Ini pasang surut air laut. Yang ini bumi dan planet berputar pada porosnya. Apabila ada seseorang yang ditinggal mati keluarganya, tinggal, itu perasaannya bagaimana? Ada sedih. Itu termasuk apa? Ketetapan Allah yang bisa diubah tidak? Nah, makanya kalau kita ditinggal keluarga kita atau yang kita cintai, kita harus apa? Ikhlas, karena itu adalah ketetapan dari Allah. Kalau kita ikhlas berarti Allah ridho. Nanti akan digantikan oleh Allah, dapat diganti dengan surga. Ya, ada orang meninggal kecelakaan, meninggal tenggelam, itu memang sudah takdirnya Allah. Kita bersedih hanya sementara saja. Setelah itu kita semangat kembali untuk menjalani hidup. Ya. Nah, sekarang qadar ya, atau takdir ya. Menurut bahasa berarti kepastian atau ukuran. Nah, kalau menurut istilah apa? Segala ketetapan Allah berarti intinya itu bisa diubah dengan ikhtiar dan doa. Nah, ini contoh-contoh qadar. Satu apa? Menjadi pintar, nah, juara kelas karena ya. 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 Qori atau qori'ah terbaik di sekolah. Nah, itu contoh-contoh qadar. Sekarang hikmahnya. Hikmah beriman kepada qadar yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusaha. Pengen jadi polisi berarti harus berusaha, nanti sekolah lulus, melanjutkan sekolah terus. Nomor dua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri. Giat dan disiplin dalam belajar. Sebelum berangkat itu harus belajar terlebih dahulu. Nah, itu hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Ada pertanyaan tentang qada dan qadar? Ada? Tidak. Kita akan melanjutkan nonton video ini sebentar ya, biar untuk lebih memahami dari qada dan qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Karena dengan video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang menerima dan qadar dengan sempurna makna qada dan qadar. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami makna qada dan qadar. Anak-anak, apakah kamu masih ingat
Kita sudah menonton video dengan seksama dan dengan mengambil intisari dari video tersebut. Jadi yang namanya takdir itu berarti ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh semua makhluknya. Nah, ada yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang bisa diubah namanya takdir mu'alaq, sedangkan yang tidak bisa diubah namanya takdir mubrom. Ya, untuk menguji pemahaman kalian, maka Pak Sobin akan memberikan kertas kosong. Ya, ini kertas kosong. Nanti tulis pertanyaan dan jawabannya. Jadi kamu tulis pertanyaannya apa, dijawab sendiri, materi tentang iman kepada qadar dan qadar. Ya. Ini Pak Sobin bagikan ya. Ini sudah. Ya, ya, ya sudah ini. Tulis ya dikerjakan, waktunya kasih waktu 20 menit. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, ditulis namanya, alamatnya, tulis nama, nomor absen. Waktunya sudah habis. Kita akan mencoba untuk menunjuk nanti teman-teman kalian untuk mempresentasikan di depan, membacakan soal dan jawabannya. Nah, silakan kita kan tadi sudah membuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, dari kelompok 1 dulu. Silakan maju untuk membacakan soal dan jawabannya satu saja ya. Adalah keputusan atau pelaksanaan Allah atas segala sesuatu yang telah ditentukan. Ya, tadi qada adalah keputusan atau pelaksanaan Allah atas segala sesuatu yang telah ditentukan. Ini adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang telah direncanakan sejak zaman azali. Yo, tepuk tangan. Ayo, silakan duduk. Nomor 2, Mas Kendra. Baca soal nomor 2 ya. Apakah benar dalam Islam adalah dalam ketetapan Allah atas segala sesuatu sejak sebelum penciptaan alam semesta ini mencapai seluruh rencana Allah yang tidak akan berubah sesuai dengan ilmu yang sempurna. Ya, Mas Kendra membuat pertanyaan apa arti qadar. Qadar adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu sejak sebelum penciptaan alam semesta. Ini mencakup seluruh rencana Allah yang tidak akan berubah sesuai dengan ilmu dan sempurna. Ya, tepuk tangan Mas Kendra. Nomor 3, Mas Bintang. Silakan Mas Bintang. Ya, nomor 3 ya, Bang. Ya. Sebutkan rukun iman yang keras tanggung keimanan kepada qadar dan qadar. Keimanan kepada qadar termasuk dalam rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Ya, tadi membuat soal tentang sebutkan rukun iman yang mencakup keimanan kepada qada dan qadar. Yaitu qada qadar termasuk rukun iman yang ke-6, iman kepada takdir baik maupun buruk. Ya, beri tepuk tangan dulu Mas Ilham. Yo, Mas Ilham. Soal nomor 4. Iya, nomor 5. Ya. Ya. Apa perbedaan antara takdir mubrad dan takdir mu'alaq? Jawab. Takdir mubrad yang bersifat tenang dan tidak bisa diubah oleh usaha dan doa manusia seperti kematian. Takdir mu'alaq, takdir yang bergantung pada usaha dan dosa manusia seperti penghasilan dalam
pendidikan dan pekerjaan. Ya, anak-anak sudah bagus semua membuat soal dan pertanyaan. Sekarang ada sebuah permainan ya, edukasi. Nanti dari setiap anak menempelkan apa kartu ini ke ya ini ya, ke tempatnya ya. Jadi nanti ada contoh kodo, contoh kodar, hikmah beriman kepada kodo dan beriman kepada kodar. Nanti milih di kartu ini yang cocok mana, terus ditempelkan. Ya, kita nanti mulai dari contoh kodo, contoh kodar, hikmah kodo dan hikmah kodar. Contoh kodo. Ya, catat dulu bro. Bacanya contoh ya, tadi kepotangan dulu. Kesabaran menunjukkan rasa syukur, menghilangkan Pertama, contoh kode nanti kita periksa bareng-bareng ya. Matahari terbit dari timur, benar ya. Pasang surut air laut, kelahiran kematian. Berarti ini contoh kode, benar. Tadi kelompok 1, kelompok 2. Contoh kodar, menjadi pintar karena belajar dan berdoa. Ya, benar. Menjadi juara lomba mapsi karena benar. Hikmah beriman kepada kode, meningkatkan kesabaran, menumbuhkan rasa syukur, menghilangkan kekhawatiran, meningkatkan keimanan. Nah, benar. Terus hikmah beriman kepada kodar, menyadari semua cita-cita harus diusahakan dan giat dan disiplin dalam belajar dan percaya diri. Benar semua ya. Kita tepuk tangan semua. Kita akan ice breaking dulu ya. Gimana perasaannya, masih semangat? Ya, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran pada pagi hari ini? Ya, dari kelompok 1 apa? Coba dibaca. Apa? Bisa menyimpulkan apa? Ya, Mbak Vio, tidak apa? Ya. Ya, nah, kode itu ketetapan Allah sejak zaman aja. Dia pintar. Siapa lagi? Mas Ilham, coba Mas Ilham. Apa yang dapat disimpulkan dari pelajaran kali ini? Ya, Mas Ilham menyimpulkan tentang
Kodo berarti yang tidak bisa diubah. Ya, semua sudah bisa, anak-anak sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini, sudah bisa membuat soal dan jawabannya sendiri, sudah melakukan sebuah permainan, mencocokkan kartu yang ada soalnya, terus mencocokkan dengan jawabannya. Nah, untuk menguji pemahaman pembelajaran kali ini lebih dalam lagi, Pak Sofini akan memberikan lembar tes ini ya. Ini kerjakan 20 menit ya, untuk menguji pemahaman tentang iman kepada qada dan qadar. Ya, sudah selesai semua? Ya, tiap kelompok mengumpulkan untuk diberikan kepada Safirin. Ya, tiap kelompok dikumpulkan, kumpul jadi satu. Nah, kumpulkan ketua kelompoknya. Ya, makasih. Ya, makasih Mas Gendra. Pak Sobirin akan mengoreksinya sekarang, ya. Bagus semua. Dan di atas KKM. Ini ada yang dapat nilai 100. Ya. Mas Yusuf nilainya 100. Beri tepuk tangan. Ini ada 5 anak yang mendapatkan nilai 100 ini ya, bagus. Yang lain ini ada lagi Mbak Vio, ini 100. Ya. Siapa ini? Oh, tulisannya nggak kelihatan. Zikron, Zikron ini, Zikron 100. Ini masih ada lagi satu ini, Mas Bintang. Yang lain 80, 90. Ya, ini ada satu lagi yang 100 ternyata ini kelewat. Oh, Mas Arsa. Mas Arsa ini. Ya, Mas sudah bagus-bagus semua. Ada yang mendapatkan nilai 100. Nanti Pak Sofirin akan memberikan tugas di rumah. Ya, nanti tugasnya Pak Sofirin share di grup WA. Ya, nanti bisa dilihat di rumah, dibuka tentang iman kepada qada dan qadar. Nanti boleh melihat Google, gadget, pakai HP, tapi tidak boleh dibuat main game atau melihat yang tidak boleh ditonton ya. Dibuat untuk mencari dan nanti juga ada dalil tentang qada dan qadar. Nanti cari ya dalil tentang qada, surat ini ayat ini nanti keluar. Nanti soalnya saya share di grup WA ya. Pembelajaran kali ini bagaimana perasaannya? Gembira. Ada kesulitan dalam materi ini? Tidak. Pembelajarannya menggunakan video pembelajaran. Terus berarti tidak ada kesulitan. Ada pertanyaan? Ya ada. Berarti alhamdulillah sudah paham semua. Nah, minggu depan kita akan lanjut dengan materi berikutnya, yaitu perilaku terpuji. Ya, nanti bisa disiapkan, belajar dulu di rumah, buka-buka bukunya ya. Nanti agar menjadi lebih baik ketika pembelajaran berlangsung. Ya, karena waktunya sudah habis pembelajaran PAI kali ini, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.